Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dengan NIM 21053-162. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kembali mengenai materi konsep kepemimpinan yang merupakan tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, terkhususnya dalam bidang pendidikan, kepemimpinan itu menjadi salah satu hal penting. Kenapa? Bayangkan, dalam perusahaan tidak ada pemimpin. Bagaimana cara mereka mengontrol, memberikan pengaruh, dan bertanggung jawab? Apakah semua orang akan setara kedudukannya? Tentunya mereka tidak ingin atau tidak mau melaksanakan tugas, di mana tugas ini akan menjadi tujuan dari perusahaan. Jadi, kepemimpinan itu mengatur bagaimana pengaruh kontrol untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, menurut Nigro, kepemimpinan adalah cara atau strategi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan menurut George Terry, kepemimpinan itu adalah cara untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu merupakan pengaruh sosial yang diberikan oleh seorang individu untuk melakukan tugas atau membuat orang lain melakukan tugas demi tercapainya suatu tujuan bersama. Berbicara mengenai pemimpin atau leader, kita pasti terfokus dengan seseorang yang ditunjuk atau yang menjadi terdepan, di mana orang tersebut diberikan kewajiban atau diberikan tanggung jawab untuk memimpin dan mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya atau yang dipimpin. Di dalam lingkungan pendidikan, tentunya kita mengenal kepala sekolah dinilai sebagai figur pemimpin dalam lembaga pendidikan. Nah, kepala sekolah ini merupakan pemimpin yang ditunjuk secara resmi, di mana mereka bertanggung jawab tidak hanya dalam bidang tenaga pendidik, pengajaran, sarana dan prasarana, mereka juga bertanggung jawab dalam bidang hubungan masyarakat dari pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan sekolah. Nah, kepala sekolah ini akan terus mengikuti peraturan-peraturan yang dikembangkan oleh pemerintah. Nah, jadi betapa pentingnya kepala sekolah atau pemimpin dalam bidang lembaga pendidikan, tidak hanya dalam pendidikan, begitupun dalam cakup lingkungan lebih besar, misalnya presiden, ataupun dekat dengan kita nih, yang familiar dengan kita, rektor. Selanjutnya mengenai fungsi dari kepemimpinan. Nah, apa sih fungsi dari kepemimpinan? Kenapa dikatakan bahwa kepemimpinan ini sangat penting atau pemimpin itu sangat penting ada dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan? Nah, yang pertama itu menyusun strategi yang tepat. Nah, kepemimpinan di sini berfungsi untuk menyusun strategi di mana langkah utama yang ingin dicapai atau tujuan utama, tujuan yang paling penting itu juga menjadi fungsi dari kepemimpinan. Yang kedua itu menyusun taktik. Bisa dikatakan bahwa kepemimpinan itu identik dengan peluang dan resiko. Nah, disinilah para pemimpin itu memainkan perannya. Yang ketiga itu pengambil keputusan. Dalam suatu organisasi tentu akan banyak pendapat, beda kepala, beda pula pendapatnya. Nah, nanti tugas atau fungsi dari kepemimpinan itu mengambil kesimpulan atau melakukan pengambilan keputusan yang tepat dari semua saran-saran yang sudah diajukan.
Yang keempat itu ada penyelesaian masalah. Nah, ketika ada anggota dari suatu organisasi atau perusahaan itu mengalami yang namanya masalah atau perpecahan. Nah, disitulah adanya fungsi kepemimpinan. Mereka mendamaikan, mencari solusi atas permasalahan tersebut, bukan malah menghindari. Nah, selanjutnya itu adalah membangun relasi. Pemimpin berfungsi membangun relasi. Relasi ini hubungan dari misalnya lembaga pendidikan dengan masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan. Fungsi yang selanjutnya yaitu melakukan pengorganisasian yang teratur. Nah, pemimpin di sini itu menempatkan sesuai pada tempatnya. Misalnya, ada anggota karyawan nih yang berbakat dalam bidang keuangan. Nah, pemimpin itu berfungsi menetapkan tempat yang sesuai dengan orang tersebut. Contohnya lagi misalnya dalam bidang sumber daya manusia yang pandai dalam bidang itu, maka mereka ditempatkan di situ. Nah, itulah fungsi dari pemimpin. Mereka menyesuaikan sesuai dengan porsinya atau pengorganisasian yang teratur. Untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa asal tunjuk, tidak bisa sembarangan orang. Ada syarat-syarat tertentu yang memang mengatakan bahwa mereka layak untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama itu ada problem solver. Artinya bahwa seorang pemimpin itu harus mampu membuat keputusan penting dan mampu mencari jalan keluar dari permasalahan. Mulailah bertindak tegas dan bertanggung jawab. Jangan plin-plan. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh plin-plan, harus tegas dengan apa yang menjadi keputusannya. Selanjutnya itu ada komunikasi. Nah, coba bayangkan ketika seorang pemimpin itu memiliki sifat introvert, tidak mampu berkomunikasi dengan dunia luar. Nah, syarat untuk menjadi seorang pemimpin itu harus pandai berkomunikasi. Berkomunikasi di sini untuk menjalin kerjasama, menjalin harmoni satu dengan yang lainnya. Pemimpin dengan komunikasi yang bagus, mereka bisa menjalin relasi dengan orang-orang luar, bisa dengan pemerintah, perusahaan lain, lembaga pendidikan lain, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin juga harus bisa menjadi inspirasi bagi bawahan atau bagi bagian yang dipimpinnya. Nah, ketika dia memberikan inspirasi, maka karyawan atau bawahan akan termotivasi untuk bergerak maju, termotivasi untuk terus melangkah demi mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang telah disepakati dalam suatu organisasi. Selanjutnya lagi nih, seorang pemimpin itu harus mempunyai hubungan baik. Hubungan baik di sini dikatakan profesional dalam bekerja. Kenapa harus profesional? Nah, ini nih, kepemimpinan atau pemimpin sekarang itu sering menyalahgunakan jabatan. Mereka sering tidak bersifat profesional. Contohnya saja nih, misalnya seorang kepala sekolah memberikan beasiswa kepada anaknya misalnya. Padahal dalam finansial atau dalam kehidupan sehari-hari mereka terbilang layak. Nah, ini merupakan salah satu tindakan yang tidak profesional. Jadi, seorang pemimpin itu harus profesional dan menjalin hubungan baik dengan relasi. Tentunya seorang pemimpin itu harus berkualitas dan memiliki pengalaman atas jabatannya tersebut. Jadi, pengalaman itu sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Nah, ketika seorang pemimpin ini sudah berpengalaman, maka mereka atau dia akan mudah untuk mengelola sistem kepemimpinan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk pemimpin-pemimpin baru atau mereka yang baru diangkat menjadi pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik.